Memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang mulia. Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 111 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Yang Mulia atas perkenan Yang Mulia. Kami melaporkan hadir hari ini pemohon prinsipal Profesor Dr. Johan Sahmarjuki, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik. Hadir kami selaku kuasa Muhammad Juni SH MH, Zulhainata Namas SH, dan Muhammad Zikirullah. Hadir juga Profesor Sukman Tulus Putra, Dr. Hadi Wijaya, dan Bapak Musta'ib Abdul Muiz. Yang Mulia hadir juga hari ini dari IDAI yang dimintakan kemarin bersiap untuk hadir, yaitu Dr. Rizky Adriansah, SPA di ruang tunggu. Mohon berkenan apakah dipersilakan untuk hadir. Terima kasih Yang Mulia. Apa yang terakhir itu? Diulang. Salah satu pengurus dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang dalam persidangan kemarin jika diperkenankan untuk hadir juga di dalam persidangan hari ini untuk backup daripada saksi Dr. Piprim. Terima kasih. Sebagai apa? Sebagai bagian daripada saksi yang mulia. Dr. Piprim. Kalau saksi tidak bisa masuk. Ya, terima kasih. Baik, kemudian dari pemerintah atau presiden. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya sendiri Syah Mardan. Kemudian di sebelah kanan saya Fauzanul Ikhwan beserta tim dari litigasi Kementerian Hukum. Kemudian dari Kementerian Kesehatan hadir Direktur Jenderal SDM Kesehatan Ibu Dr. Yuli Varianti, kemudian Bapak Dr. Sundoyo, kemudian Kepala Biro Hukum Ibu Indah Febrianti beserta tim advokasi dari Kementerian Kesehatan. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, dari DPR tidak hadir, dari pihak terkait silakan. Terima kasih Yang Mulia. Hadir dari PDSI, Prinsipal Bapak Dr. Dolar, saya sendiri Mukhlis Muhammad Maududi. Terima kasih Yang Mulia. Dari mana Pak? PDSI Yang Mulia. PDSI sudah dipanggil. PDSI sudah dipanggil. Berketerangannya. Dari Brigjen TNI Dr. Jajang ini silakan. Dr. Jajang tidak hadir Yang Mulia. Tidak hadir. Ya, yang hadir Dr. Dolar. Saudara dari PDSI atau dari PDSI Yang Mulia, pihak terkait. Kok bisa menjawab tentang Pak ini pihak terkait Dr. Jajang? Saya kuasa hukum Yang Mulia. Kuasa hukum dua sekaligus? Iya, Pak Jajang itu ketua umum, sedangkan Pak Dr. Dolar. Oh, di PDSI-nya? Iya, PDSI. Wakil. Oh. Tapi pihak terkait bukan sebagai PDSI kan, yang sudah berjalan selama ini. Anda mewakili PDSI atau kuasa hukum dari Dr. Jajang? PDSI Yang Mulia. PDSI. Dr. Jajang ketua umum. Dari kolega, aku puntur kolegium medik tidak hadir juga. Kolegium ilmu bedah saraf, silakan. Tidak hadir juga. Kemudian agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk melanjutkan keterangan tambahan dari saksi pemohon dan ahli dari
ahli dan saksi dari Presiden atau pemerintah. Tetap hadir, masih hadir Prof. Dr. Jainal Mutakin, tetap ya, Dr. Piprim, kemudian dari ahli Presiden Dr. Anwar Santoso, dan Dr. Ahmad Reddy. Saksi Presiden Dr. Renan dan Dr. Roro Pera Yawantari. Baik. Oleh karena itu, karena sidang yang lalu yang memimpin Yang Mulia Prof. Saldi, mungkin supaya konsisten tetap dilanjutkan Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan, Prof. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Kita lanjutkan yang kemarin. Kami berharap ahli dan saksi sudah bisa merumuskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim, juga dari Presiden dan pemohon. Dan mudah-mudahan jauh lebih terstruktur, jauh lebih jelas, karena waktunya cukup. Kecuali mungkin Bapak Ahmad Reddy ini karena sudah bolak-balik ke London kan, datang nonton City kalah lagi begitu, pakai baju City itu. Untung Arsenalnya menang itu. Ahli Presiden siapa? Dimulai dari Bapak Anwar Santoso kalau berdasarkan urutan. Bapak mau di situ atau mau di mimbar biar kelihatan gagah juga boleh, nggak apa-apa, tergantung pilihan. Di sini aja. Kalau di situ kan bisa dilihat di sini juga, Pak. Tapi kalau berdiri dan duduk itu beda nggak honornya ya? Tidak ada honor ya. Ya duit itu nggak bunyi kok, Dok. Silakan Pak Dr. Anwar Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi, para hakim Mahkamah Konstitusi, dan kemudian para pemohon dan kemudian dari teman-teman sejawat. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana peran pemerintah atau negara di dalam memastikan bahwa pelayanan kesehatan sudah sesuai dengan standar kompetensi dan standar. Mohon maaf Pak ahli, kalau kebetulan semua pertanyaan itu sudah dijawab tertulis, nanti diserahkan juga ke kita. Tapi sekarang tetap disampaikan. Iya. Supaya jauh lebih mudah untuk memahami. Iya. Silakan. Saya langsung memberikan jawaban aja. Standar kompetensi dan standar profesi merupakan kemampuan minimal tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melakukan praktik keprofesian yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, di mana hal ini harus dipenuhi oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan sudah sesuai dengan standar kompetensi, maka standar kompetensi NAMED dan Nakes disusun oleh kolegium, dan ini merupakan ranah independen dari kolegium sesuai dengan peran dan fungsinya, dan kemudian ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan pasal 200 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan. Sedangkan standar profesi setiap NAMED dan Nakes disusun oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan pasal 291 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kesehatan. Norma dalam undang-undang ini merupakan norma yang amat penting dalam suatu health system, supaya kepentingan publik dan keselamatan pasien serta kepastian hukum menjadi tujuan utama dalam pelayanan kesehatan, dan pada akhirnya kompetensi NAMED dan Nakes sesuai dengan standar profesinya yang juga disusun oleh kolegium secara independen. Di sini tanggung jawab pemerintah memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar kompetensi dan standar profesi dilakukan dengan mengoptimalkan peran dalam pengaturan atau regulasi, pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan seluruh pihak termasuk kolegium. Kolaborasi pemerintah dan kolegium dalam memastikan NAMED dan Nakes memenuhi standar kompetensi dan standar profesi dapat dilakukan melalui upaya pengendalian mutu pelayanan kesehatan seperti dalam proses akreditasi yang akan memastikan standar pelayanan dipenuhi oleh setiap Fasiankes. Terkait dengan pendulum ideologis, dalam pembentukan Undang-Undang Kesehatan memang bergeser dan menempatkan porsi yang seharusnya pada peran pemerintah, yaitu governance to govern. Sementara peran civil society tidak sama sekali ditiadakan.
Masyarakat termasuk OP tetap diberikan peran melalui pembinaan dan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan kesehatan dalam rangka yang pertama adalah meningkatkan akses dan memenuhi kebutuhan setiap orang terhadap sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan. Ini sesuai dengan norma dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kedua, menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan. Ketiga, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta kemampuan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Keempat, melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Yang kelima, mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar berjalan efektif dan efisien. Yang keenam, memastikan penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan oleh setiap penyelenggara kegiatan dan masyarakat terkait penyelenggara kesehatan. Masyarakat termasuk OP tetap diberikan peran untuk melakukan pengawasan. Saya ingin memberikan contoh tentang kolaborasi tersebut. Yang sudah dilakukan selama ini adalah antara pemerintah dan OP adalah pelaksanaan program pengampuan pelayanan kesehatan, yaitu adalah pelayanan kesehatan jantung KJSU, dan di mana di sini OP dalam hal Perki ikut memberikan masukan terhadap standar profesi maupun standar pelayanan kepada pemerintah. Terkait dengan pertanyaan tentang NU Muhammadiyah dan sebagainya, pembubaran suatu ormas merujuk pada peraturan undang-undangnya itu yang terkait. Undang-undang kesehatan ini tidak pernah sama sekali mengatur soal pembubaran ormas. Jadi kita tidak bisa mengambil analogi apple to apple menyamakan Kolegium dengan NU Muhammadiyah karena fungsinya berbeda. Pengaturan dalam undang-undang berbeda. Kolegium jelas diatur dalam undang-undang. Selain itu NU Muhammadiyah konteksnya bukan dalam membantu tugas negara seperti hanya Kolegium. Jadi menganalogikan NU dan Muhammadiyah dengan Kolegium, kita bisa terjebak dalam logical fallacy, yaitu adalah false analogi. Kenapa Kolegium harus berkoordinasi dengan pemerintah? Karena kehadiran pemerintah diperlukan untuk mencegah adanya konflik kepentingan yang dapat berdampak kepada masyarakat. Kita bisa melihat fakta konflik beberapa waktu yang lalu, ada 2 OP, sebutkan aja lah OP radiologi, sehingga terjadi konflik kepentingan sehingga para dokter residen dan PBDes tidak bisa ikut ujian nasional, akhirnya masyarakat dirugikan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan para dokter residen terhambat di dalam karier dan pendidikannya. Undang-undang kesehatan tidak pernah membubarkan Kolegium, namun posisi Kolegium dipindahkan dan lebih diperkuat, sehingga di sini diberikan pada tempat atau makom yang lebih terhormat. Kolegium ditarik dari pemerintah sebagai alat kelengkapan konsil dengan tujuan menjaga akuntabilitas publik dan menghindari konflik of interest. Terkait dengan filosofi, mengapa dahulu konsil bertanggung jawab kepada presiden? Sejatinya konsil tetap bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Hal ini mengingat dalam sistem pemerintahan, presiden dibantu oleh para menteri dan setiap urusan pemerintahan sudah terbagi habis kepada menteri. Sehingga untuk urusan pemerintahan bidang kesehatan menjadi tanggung jawab Menteri Kesehatan. Konsil merupakan lembaga non-struktural yang merupakan mitra pemerintah. Jadi bukan merupakan oposisi dari pemerintah. Sehingga pertanggungan jawab tidak langsung kepada presiden namun melalui Menteri Kesehatan dalam konteks kebijakan administrasi. Sebenarnya sejak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, kedudukan konsil juga sudah dinyatakan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Kesehatan. Kemudian Kolegium dan konsil memiliki hubungan secara institusional dan kolaboratif yang saling terkait karena saling membutuhkan dalam pelaksanaan peran dan tugasnya masing-masing. Dari aspek tugas dan fungsi antara Kolegium dan konsil memiliki keterkaitan bidang tugas, sehingga dengan mengedepankan efektivitas dan optimalisasi dalam peningkatan kualitas dan kompetensi, maka keduanya berkolaborasi dan lebih bersinergi untuk menyatukan langkah sebagai suatu ekosistem yang utuh. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa negara kita adalah negara Pancasila dan bukan negara-negara seperti negara-negara yang lain yang menganut liberalisasi ataupun disederhanakan saja, jangan terlalu detail, Pak. Nanti masih ada nih banyak yang lain. Mohon maaf yang mulia. Contohnya adalah tugas pokok Kolegium dan konsil yang memiliki keterkaitan adalah penyusunan standar kompetensi oleh Kolegium dan diverifikasi oleh konsil untuk ditetapkan oleh menteri.
Apabila kolegium tidak menjadi alat kelengkapan konsil, maka dimungkinkan akan terjadi beberapa hambatan karena terdapat jarak yang cukup jauh untuk berkoordinasi dan tidak saling berintegrasi. Terkait dengan pertanyaan yang mulia, apakah waktu pembahasan sudah bisa dibayangkan bahwa kondisi ini akan terjadi? Pembahasan undang-undang berkenaan dengan kebutuhan menjalankan transformasi kesehatan yang memetakan semua permasalahan dan tantangan mendasar dalam sistem pelayanan kesehatan seperti akses, kualitas layanan hingga pemerataan SDM kesehatan. Substansi mengenai kolegium dan konsil sudah jelas dituangkan dalam Undang-Undang Kesehatan dan peraturan-peraturan turunannya di mana prosesnya sudah melewati uji publik. Artinya sudah ada meaningful participation sehingga Undang-Undang Kesehatan harus dilaksanakan. Undang-Undang Kesehatan sudah dilakukan uji formil yang mana putusannya bahwa penyusunan Undang-Undang Kesehatan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga saya sebagai warga negara yang baik harus mematuhi dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pertanyaan tentang kolegium sebagai alat kelengkapan konsil bukan hanya menjadi subordinat konsil, maka kolegium dan konsil harus saling berkoordinasi karena memiliki peran yang arahnya sama dalam meningkatkan mutu keprofesian NAMED dan Nakes. Bahwa kolegium tiap disiplin ilmu berbeda dengan Kolegium Kesehatan Indonesia, maka pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia diperlukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan kewenangan dari kolegium tiap disiplin ilmu yang akan mendukung tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi NAMED dan Nakes. Jadi di sini Kolegium Kesehatan Indonesia merupakan wadah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kolegium dan bukan sebagai bahan yang mengambil alih kewenangan dan independensi dari kolegium tiap disiplin ilmu. Namun semata-mata merupakan instrumen koordinatif yang bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kolegium-kolegium yang berbeda berdasarkan tiap disiplin ilmu. Dengan demikian regulasi kelembagaan profesi, tenaga medis dan kesehatan dapat berjalan secara terpadu. Saya kira demikian yang mulia beberapa jawaban terhadap pertanyaan dari sidang terdahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau bisa yang tertulisnya diserahkan juga ke kami nanti. Siap yang mulia. Pak Dr. Ahmad Reddy, silakan. Baik, terima kasih. Yang mulia Profesor Dr. Saldisra, yang mulia Ketua dan yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Baik, yang pertama adalah pertanyaan dari pemerintah, dari Pak Sekjen yang menanyakan apakah makna independen harus tidak terikat sama sekali dengan pemerintah. Izin yang mulia, seperti yang saya sampaikan di keterangan pada waktu yang lalu bahwa dalam konteks independensi ada secara teori ada dua. Yang pertama adalah full independent dan yang kedua adalah independent regulatory agency. Dan ini berbeda dalam konteks konsepsi. Kalau ditanya apakah seluruh lembaga independen itu bebas dari keterikatan dengan pemerintah, jawabannya tidak. Dalam konteks politik hukum saja yang mulia, misalnya ketika lembaga-lembaga itu dibentuk, maka sesuai dengan misalnya pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, maka suka tidak suka mau tidak mau lahirnya lembaga-lembaga itu pasti dari rahimnya pemerintah. Karena di Undang-Undang Dasar jelas, misalnya di posisi pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Kemudian di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar, dalam menyelenggarakan pemerintah negara, Presiden berhak menerbitkan PP untuk melaksanakan undang-undang. Jadi seluruh lembaga-lembaga negara yang ada di Republik Indonesia ini lahir dari kewenangan pemerintah, sebagaimana diatur di Undang-Undang Dasar. Artinya sejak permulaan saja semua lembaga-lembaga itu lahir dari dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan untuk turut dalam membentuk peraturan perundang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam konteks administratif, seluruh lembaga-lembaga negara, baik dia independen maupun independen regulatory agencies, itu selalu ikut pada rezim administrasi negara. Yang dalam konteks ini ya tentu di situ hadir pemerintah. Misalnya dalam konteks personalian. Suka tidak suka, mau tidak mau, seindependen-independennya KPK, menurut Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK, ya bahwa pegawai KPK itu adalah aparatur sipil negara. Seindependen-independennya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maka di situ ada fungsi administrasi negara yang dijalankan oleh kepersonalian. Artinya suka tidak suka, mau tidak mau, apalagi soal anggaran.
Jika Pak Sekjen bertanya apakah tidak terikat dengan pemerintah sama sekali, saya menjawab tidak, Pak. Jadi seluruh lembaga-lembaga baik dia yang full independen, quasi independen maupun independen regulatory agency, dia akan terikat dengan pemerintah. Nah, tapi dalam konteks fungsi, nah ini yang membedakan. Dalam konteks fungsi inilah yang kemudian membuat lembaga itu benar-benar independen. Misalnya dalam konteks perkara ini, misalnya kolegium. Jelas-jelas secara normatif disebutkan bahwa kolegium itu adalah lembaga independen. Dan itu tidak bisa dimaknai lain. Artinya dia lembaga yang menjalankan fungsi yang diatur dalam undang-undang, dia seindependennya. Tidak boleh diintervensi, tidak boleh kemudian dicawe-cawe, tidak ada unsur pemaksaan kehendak dari pemerintah, karena dia bersifat independen. Di berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, makna independen ini sudah jelas, clear and clean, bahwa dia secara fungsi dia melakukan tugas itu secara mandiri, tidak diintervensi oleh lembaga apapun. Walaupun secara struktural dia punya relasi, baik dia bagian dari cabang kekuasaan eksekutif maupun dia sebagai bagian dari lembaga non struktural, atau kemudian dia merupakan lembaga yang menjalankan tugas atau urusan pemerintahan. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan pasal 451, apakah dengan ada kolegium baru itu diperkenankan ada kolegium yang lama, artinya double kolegium atau dua kolegium atau kolegium ganda? Jawabannya tidak. Pasal 451 itu jelas fungsinya adalah untuk mentransformasi kolegium yang lama menjadi kolegium yang sesuai dengan politik hukum Undang-Undang Kesehatan. Artinya kolegium yang lama itu diakui sepanjang belum terbentuk kolegium yang baru. Dengan Undang-Undang Kesehatan terbentuk, maka satu-satunya yang diakui oleh undang-undang adalah kolegium yang tunduk pada pasal 451 Undang-Undang Kesehatan. Dan tidak ada kolegium ganda, tidak boleh ada kolegium ganda. Kolegium yang ada adalah kolegium yang sesuai dengan pasal 451 Undang-Undang Kesehatan, PP 28 tahun 2024 dan Permenkes 12 tahun 2024. Jadi dalam konteks kolegium itu. Nah, kolegium yang dibentuk pasal 451 ini adalah kolegium yang memperkuat. Artinya dia bukan menegasikan, bukan membubarkan, bukan kemudian meniadakan, menderogasi keberadaan kolegium yang lama, tapi kemudian memperkuat kolegium yang secara posisinya berubah. Yang tadinya kolegium itu berada di bawah OP, organisasi profesi, oleh pasal 451 kemudian ditransformasi menjadi kolegium yang langsung di bawah negara, karena dia merupakan alat kelengkapan konsil, yang mana konsil ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden sebagai pemegang kuasa pemerintahan sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Jadi clear menurut saya bahwa pasal 451 itu ya menyatakan bahwa hanya ada satu-satunya kolegium yang tunduk pada Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Kemudian pertanyaan ketiga dari pemerintah, apakah ada konsep pengawasan ranah etika yang ideal atau murni menjadi kewenangan pemerintah saja atau kewenangan dari pihak-pihak yang lain? Dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, profesi dokter ini adalah profesi yang istimewa. Dia tidak bisa dipersamakan dengan profesi-profesi yang lain, karena dia menyangkut pada nyawa orang, pada kepentingan pemulihan orang. Dia dilantik dengan sumpah Hipokrat, dia harus melindungi pasien, harus mementingkan pasien di atas kepentingan pribadi, sangat mulia. Sehingga kemudian dalam konteks pengawasan, karena dia tadi menjalankan fungsi yang mulia, dalam konteks pemahaman saya, Pak Sekjen, dia harus kemudian ada intervensi dari pemerintah. Suka tidak suka, mau tidak mau, karena dia tadi itu ada fungsi yang istimewa yang kemudian tidak dimiliki oleh profesi yang lain. Yang kedua adalah ini tidak menegasikan pengawasan etika oleh organisasi profesi. Bahkan secara politik hukum di PP 24 tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan jelas bahwa pemerintah melibatkan juga organisasi profesi dalam rangka pengawasan. Artinya pemerintah juga mengakui bahwa pengawasan ini harus dilakukan oleh dua pintu. Yang pertama adalah internal otonomi organisasi, yang kedua eksternal resilience oleh pemerintah. Mengapa? Karena dokter ini istimewa, negara harus hadir melalui pemerintah, karena dia menyangkut kepentingan pemulihan, kepentingan nyawa orang, sehingga ada pelayanan publik yang harus dilindungi oleh negara, dalam ini pemerintah. Jadi profesi memiliki otonomi, pengawasan etika yang by regulation ada kode etiknya sebagai organisasi profesi, tapi karena ini menyangkut profesi istimewa yang menyangkut kepentingan derajat kesehatan manusia Indonesia, maka negara harus hadir.
Tidak boleh dilepas begitu saja. Karena harus akuntabel nih. Tidak boleh ada bias kepentingan. Saling melindungi sesama kolega, itu haram hukumnya. Maka negara sebagai transformasi kepentingan publik hadir. Melalui apa? Ya melalui ikut membina dan mengawasi secara eksternal. Jadi external resilience yang dilakukan oleh pemerintah, di sisi lain ada otonomi profesi yang dilakukan oleh organisasi profesi. Jadi menurut saya Pak Sekjen bahwa sudah tepat PP 28 tahun 2024 yang melakukan dual atau double system ya pengawasan oleh pemerintah juga dengan organisasi profesi. Itu tanggapan saya dari pertanyaan pemerintah. Kemudian pertanyaan dari Pak Joni, kuasa pemohon kaitan dengan NU Muhammadiyah Taman Siswa. Menyamakan NU Muhammadiyah dengan kemudian Kolgium, menurut saya juga tidak pas. Karena yang pertama, Muhammadiyah NU Taman Siswa lahir karena pasal 28 atau 28E pasca amandemen kaitan dengan kebebasan bersikap, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Jadi itu bagian dari rezim hak warga negara untuk membuat menyuarakan pendapat organisasi khususnya. Kolgium itu dalam rangka pelaksanaan pasal 28H ayat 1, pasal 34 ayat 3, bahwa konteksnya adalah pelayanan kesehatan. Karena pelayanan kesehatan itu izin yang mulia menurut saya ada dua yang menjadi titik poin. Yang pertama adalah sarana. Sarana ini kaitan dengan fasilitas kesehatan dalam rangka upaya kesehatan. Yang dua prasarana. Apa saja prasarana ini? Obat-obatan, termasuk juga adalah tenaga kesehatan. Dan sarana prasarana ini harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama affordability, dia terjangkau. Yang kedua accessibility, dia dapat diakses. Yang ketiga itu availability, dia tersedia. Yang keempat itu dia harus berkualitas, quality. Maka di situ negara hadir. Tidak kemudian murni melepaskan itu pada rezim NU Muhammadiyah. Negara harus hadir. Karena ada kepastian ketersediaan, keterjangkauan, akses, kemudian juga kualitas yang harus diperhatikan oleh negara. Karena ini fungsi pelayanan publik bidang kesehatan. Jadi itu menurut saya menyamakan Kolgium dengan NU Muhammadiyah sehingga kemudian membubarkan Kolgium sama juga dengan membubarkan Muhammadiyah. Padahal ini dilindungi konstitusi menurut saya juga tidak bisa apple to apple. Kemudian yang kedua, Pak Joni menyitir putusan MK nomor 10 tahun 2025 yang di sana dikatakan bahwa akademik body dari organisasi profesi. Jadi kalau kita lihat putusan MK 10 tahun 2025, jelas bahwa mahkamah di situ clear bahwa putusan ini merujuk pada putusan MK 10 tahun 2017 yang menguji soal uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di Undang-Undang Praktik Kedokteran. Artinya dalam konteks batu uji, ini tidak bisa disamakan dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru. Karena Undang-Undang Praktik Kedokteran diuji oleh putusan MK 10 tahun 2017 yang mengatakan bahwa Kolgium itu akademik body dari profesi. Jadi dalam konteks putusan MK 13 itu menyatakan dia akademik body dari profesi, bukan dari organisasi profesi. Menurut saya, ya dalam konteks politik hukum sudah ada pembaruan hukum yang dilakukan oleh Undang-Undang 17 tahun 2023 sehingga MK melakukan sinkronisasi terhadap putusan terdahulu karena memang ya dalam konteks itu adalah materinya sama dan MK tidak kemudian melakukan pengujian terhadap pasal-pasal di Undang-Undang 17 tahun 2023. Jadi menurut saya tidak apple to apple dan Undang-Undang Kesehatan secara prinsip yang mulia dia tidak pernah menegasikan Kolgium itu sebagai bukan akademik body. Justru di undang-undang ini jelas bahwa Kolgium itu merupakan organisasi para ahli, para guru besar dan ahli. Jadi justru memperkuat bahwa yang namanya Kolgium itu adalah entitas hukum yang isinya adalah para guru besar dan ahli yang punya otonomi keilmuan. Jadi Undang-Undang Kesehatan justru memperkuat putusan MK 10 tahun 2017 dan putusan MK 13 tahun 2025 meskipun ada pergeseran yang dulu Kolgium di bawah OP, sekarang Kolgium langsung di bawah konsil. Itu pertanyaan kedua dari Pak Joni. Kemudian yang ketiga Pak Joni bertanya kaitan dengan saya menggunakan Undang-Undang 12 2011 sebagai batu analisis untuk menguji pasal 451, padahal ini uji materi bukan uji formil. Menurut saya, justru saya membaca permohonan dari pemohon bahwa pasal 451 itu di bab ketentuan peralihan. Maka yang ingin saya lakukan adalah apakah ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Kesehatan itu sudah sesuai atau tidak sesuai dengan
substansi yang ada di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang pertama adalah apa sih tugas dari ketentuan peralihan? Saya baca di Undang-Undang P3 jelas tugasnya ada 3. Mengisi kekosongan hukum, dalam rangka transisi, dalam rangka melindungi hak-hak hukum bagi non adresat di masa lalu. Dan jelas pasal 451 itu melakukan itu. Dia tidak membubarkan kolegium serta-merta. Tapi kemudian memberikan kesempatan kolegium yang lama bekerja sampai dibentuk kolegium yang baru. Diperkuat, direposisi, dikonsolidasi, diintegrasikan. Dan jelas fungsi kolegium di Undang-Undang Kesehatan itu yang mulia ada 3. Yang pertama adalah fungsi deliberatif, yang kedua adalah fungsi integratif, dan yang ketiga adalah fungsi transformatif. Deliberatif apa? Ya ini konteks ada institusi negara, yaitu pemerintah. Jadi negara bertugas bagaimana otonomi keilmuan itu berkelindan atau berkaitan dengan fungsi negara untuk adanya pemberian pelayanan kesehatan. Jadi tidak semuanya dilepas ke OP, tapi kemudian negara hadir melalui tadi. Ada otonomi keilmuan yang dipegang oleh kolegium di satu sisi, tapi ada fungsi pelayanan publik yang harus diurus oleh negara. Ketersediaan, availability, accessibility, affordability, quality, itu harus dijamin oleh negara. Dan fungsi ini adalah fungsi yang kedua, diintegratifkan. Jadi kolegium model sekarang yang di Undang-Undang Kesehatan mengintegratifkan antara otonomi keilmuan dengan tugas negara dalam konteks pelayanan publik, public accountability. Jadi fungsi integratif. Dan yang ketiga adalah fungsi transformatif. Berkali-kali disampaikan oleh Pak Menkes bahwa ada 9 transformasi kesehatan dalam rangka reformasi. Ada PPDS yang harus disebar, ada kemudahan dalam pendirian program studi spesialis, distribusi. Dan reformasi ini dilakukan dengan reformasi kolegium yang ada di Undang-Undang 17 tahun 2023. Jadi itu saya kira dalam konteks yang disampaikan oleh pemohon. Kemudian yang disampaikan oleh Yang Mulia Suhartoyo, apa sih filosofi mengubah dahulu kolegium bertanggung jawab pada presiden dan sekarang melalui menteri? Jadi izin Yang Mulia, berdasarkan riset-riset yang saya lakukan bahwa ketika kolegium langsung di bawah presiden itu rentang administrasi birokrasi terlalu panjang, lebar, sehingga pemerintah melalui Menkes yang memegang kuasa di bidang kesehatan itu tidak bisa kemudian melakukan integrasi antara sistem kesehatan nasional dengan konsil tadi. Karena dia di bawah presiden, rentang, ada lembaga-lembaga yang sudah presiden, misalnya Dewan Energi Nasional, DEN, itu rentang terlalu jauh. Sehingga kemudian ini kebijakan nasional akhirnya sulit. Nah, fungsi integratif itu dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Karena suka tidak suka, mau tidak mau di pasal 4 ayat 1, presiden sebagai pemegang pemerintah negara, kemudian lanjut ke pasal 17 dibantu oleh para menteri, kemudian lahir Undang-Undang Kementerian Negara yang menyatakan Menkes sebagai pemegang kuasa urusan di bidang kesehatan. Nah ini dalam konteks itu izin Yang Mulia saya berpendapat bahwa mengapa melalui Menteri Kesehatan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menkes itu karena dalam rangka fungsi integratif. Pemerintah punya komitmen terhadap sistem kesehatan nasional, di satu sisi lagi ada konsil yang memang punya tugas melakukan berbagai hal. Ini kepentingan ini diintegrasikan atau dideliberasikan, dimusyawarahkan secara institusional melalui Menteri Kesehatan. Dan izin juga Yang Mulia, konfigurasi keanggotaan konsil pun beragam. Ada 3 elemen, yang pertama adalah dari organisasi profesi, nakis atau namet, yang kedua dari unsur pemerintah, yang ketiga dari unsur masyarakat. Jadi ini musyawarah institusional. Jadi ada 3 kepentingan nih. Dan bagaimana musyawarahnya itu di wajah konsil. Sehingga resolusi konflik, di masa lalu itu akan banyak konflik. Sekarang tidak, kemungkinan tidak ada lagi. Karena konsil itu sudah ada deliberatif, integratif, dan transformatif. Jadi dia bersumbu dalam satu suluh, yaitu suluh kepentingan kesehatan nasional dengan 3 pilar identitas keanggotaan. Itu tanggapan saya, izin Yang Mulia. Kemudian yang kedua, Yang Mulia Suhartoyo bertanya kepada saya soal pemohon meminta supaya kolegium dikeluarkan dari konsil, supaya seperti apa organisasinya, bagaimana jika kolegium tidak menjadi bagian dari konsil. Izin Yang Mulia mempertegas yang tadi di awal bahwa Undang-Undang Kesehatan itu punya 3 spirit integratif, deliberatif, dan transformatif. Maka menurut saya dalam konteks hari ini Undang-Undang 17 tahun 2023 itu sudah cukup transformatif, sudah cukup ideal. Karena tadi konsil pun ada 3 elemen. Dia juga dari kolegium, misalnya konsil sekarang itu Ketua Kolegium Kesehatan, Dr. Supriyanto sebagai anggota, kemudian juga ada dari masyarakat, kemudian dari pemerintah. Jadi sudah cukup representatif, termasuk dari profesi baik nakes maupun
Namit. Jadi jika pemohon ingin membuat struktur baru, konteks kolegium menurut saya idealnya memang yang status quo sesuai Undang-Undang Kesehatan sudah luar biasa. Itu izin mohon maaf Yang Mulia, tanggapan saya demikian. Kemudian yang kedua, tanggapan dari Yang Mulia Daniel Yusmik, apakah waktu pembahasan undang-undang sudah bisa dibayangkan bahwa kondisi ini akan terjadi? Izin Yang Mulia, saya dalam konteks pemahaman dan pengalaman saya memang sudah memprediksi Yang Mulia. Paling tidak 2 tahun awal Undang-Undang 17 tahun 2023 ini lahir, ini akan terjadi berbagai macam aksi yang kemudian mendegrade undang-undang ini. Mengapa? Karena reformasinya sangat struktural. Undang-Undang 17 tahun 2023 ini reformasi struktural. Izin Yang Mulia bayangkan, kita punya Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang sudah 20 tahun yang lalu. Yang hari ini sudah tidak bisa implementatif. 20 tahun kemana saja kolegium yang dilahirkan Undang-Undang Pradok? Apakah kesehatan kita bisa merata? Apakah terjangkau? Apakah kemudian memberikan keadilan bagi sebanyak-banyaknya rakyat? 20 tahun Undang-Undang Praktik Kedokteran, ini perlu dievaluasi. Reformasi struktural yang dilakukan Undang-Undang Kesehatan hari ini menurut saya sangat baik sekali. Jadi ya karena ini sudah mapan 20 tahun, kemudian muncul suatu perubahan yang fundamental, ini bisa jadi tsunami Yang Mulia. Tsunami dari berbagai macam kelompok, dan ini biasa dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya memprediksi ketika ini dibentuk, ini 2 tahun, pertama metodenya dipersoalkan, kita hadir sini ketika metode omnibus diuji dan MK mengatakan metode omnibus Undang-Undang Kesehatan secara formil sudah sesuai dan sekarang konteks pasal per pasal secara materi. Jadi pembentuk undang-undang saya yakin juga sudah memprediksi bahwa ini akan terjadi tsunami penolakan dari berbagai macam elemen. Dan ya Undang-Undang Kesehatan Yang Mulia, saya membaca tadi aksesibilitas, affordability, kejangkauan, kemudian ability, ketersediaan, nakes atau nakes yang berkualitas, kemudian kualitas dari sarana prasarana, termasuk akuntabilitas yang ini akan muncul di Undang-Undang 17 tahun 2023. Jadi kalau Prof. Arief mengatakan pada saya bahwa undang-undang ini sudah disinari dengan sinar ketuhanan. Itu tanggapan saya dari pertanyaan Pak Daniel. Kemudian yang kelima, Yang Mulia Pak Dr. Arsulsani, izin Yang Mulia, jadi memang di Permenkes 12 tahun 2024 tentang tata cara seleksi konsil, kolegium, dan MDP di pasal 20 memang itu tidak hanya bicara mengenai election Yang Mulia, tapi juga selection. Jadi jika Yang Mulia mengatakan bahwa model-model ada yang elections, ada yang selection, justru kolegium menurut Permenkes ini melalui double track Yang Mulia. Jadi tidak hanya elections oleh anggota-anggota dari perhimpunan, mereka voting, e-voting Yang Mulia difasilitasi oleh Menteri Kesehatan, oleh Kemenkes melalui web yang kemudian terbuka untuk publik, divalidasi oleh lembaga yang sangat akuntabilitas, cyber security-nya diamankan betul agar tidak terjadi permasalahan cyber security, dibuka melalui e-voting, kemudian terpilih berapa orang, kemudian pansel itu melakukan seleksi. Jadi ada 2 tahap Yang Mulia, ada elections yang dilakukan oleh anggota, yang kedua adalah ada selection. Jadi izin Yang Mulia, mungkin saya beda pendapat dengan Yang Mulia Arsulsani, tapi saya mengatakan bahwa double track yang dibuat oleh Undang-Undang 12 oleh Permenkes 12 2024 itu sudah sangat demokratis, memenuhi kepentingan satu otonomi keilmuan oleh para anggota perhimpunan. Di satu sisi lagi ada dalam konteks pemastian pelayanan publik. Walaupun kalau Yang Mulia lihat memang syarat-syaratnya itu tidak ada syarat keahlian. Syaratnya itu usia tidak boleh lebih dari 65, warga negara yang baik, 3 tahun jadi dokter dan punya STR dan seterusnya. Tapi di situ tidak ada konteks syarat kualitas. Karena memang tidak ada intervensi pemerintah terhadap kualitas. Karena itu otonomi dari perhimpunan profesi. Izin jika saya beda pendapat Yang Mulia, walaupun Permenkes 12 tahun 2024 ini merupakan tolong disederhanakan ahli. Ya, siap. Pelaksanaan dari PP 28, tapi saya kira ini bagian dari integrasi pelaksanaan undang-undang. Kemudian terakhir. Izin Pak Wakil, saya hanya komentar sedikit saja. Silakan. Pak Dr. Reddy saya kira perlu membaca ya pasal 272 ayat 4 dibandingkan dengan pasal 19 Permenkes itu. Ya. Dijalankan nggak terkait dengan syarat keanggotaan kolegium yang ada di undang-undang itu,
oleh Permenkes ini. Itu yang saya kira saya harapkan jujurannya. Jadi ahli mestinya menganalisis itu. Terima kasih. Baik. Ya, izin yang mulia. Jadi kalau kita lihat memang pasal 272 itu kan untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Nakes dan Named, setiap kelompok ahli disiplin kesehatan dapat membentuk kolegium. Pasal 272 undang-undang yang mulia, bukan PP ya. Ayat 4 saja, Pak. Ya. Itu saya bacakan ya. Keanggotaan kolegium berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu kesehatan. Tampak nggak syarat ini kemudian di pasal 19? Baik, izin yang mulia. Jadi kalau kita lihat Permenkes 12 tahun 2000... ahli gini, supaya menjawabnya gampang. Tolong ditunjukkan ke kami anggota konsil itu yang guru besar siapa? Kolegium yang mulia, bukan ini, konsil. Iya, konsil. Kolegium juga yang guru besar. Iya. Kalau yang anggota kolegium, banyak yang mulia mungkin nanti pemerintah bisa... Ya. Kan di undang-undang tidak hanya guru besar tapi juga ahli yang mulia. Misalnya ketua kolegium kesehatan itu Dr. Suprianto, beliau dirut RSCM subspesialis bedah. Jadi dia ahli di bidang bedah dan dia dirut rumah sakit RSCM sebagai ketua kolegium kesehatan. Karena undang-undang guru besar atau ahli ini adalah ahli di bidang disiplin ilmu, ahli bedah, ahli obgyn, ahli ortopedi dan seterusnya. Demikian yang mulia. Silakan Pak Arsul. Ya, ini saya mohon saja dari pemerintah, mungkin nanti disampaikan juga. Coba semua anggota kolegium dari masing-masing itu disampaikan juga ke mahkamah, ya. Ya. Karena kalau dari sini nggak nampak, ya. Kan harusnya di Permenkes itu ditampakkan syarat pertama itu adalah di samping warga negara sehat dan segala macam itu harus guru besar atau ahli. Ini nggak dapat di sini, ya. Itu problem Permenkes. Ya. Silakan lanjutkan ahli. Nggak, kalau ada perbedaan itu nggak apa-apa, nanti biar kita selesaikan. Siap yang mulia. Sedikit koreksi dikit yang mulia. Kalau di Undang-Undang 17/2023 bukan atau, tetapi guru besar dan ahli bidang kesehatan. Jadi artinya apa? Mestinya kolegium ini adalah guru besar dan ahli. Nah, kalau ada turunan dari PP-nya menyatakan itu atau, tapi saya lihat di PP juga menyatakan guru besar dan ahli. Nah, kalau nanti misalnya di Permenkesnya menyatakan atau, nah ini ada misleading nanti di sini nih. Ya, karena di sini di undang-undangnya jelas, ya yang mulia Pak Arsul ya. Bahkan di Permenkes kan tidak ada syarat guru besar dan ahli itu di tidak ada. Di undang-undangnya guru besar dan ahli kan, dan kan bukan atau kan ya. Nah itu dia. Baik. Izin yang mulia. Ya. Saya ingin menanggapi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Mungkin saya berbeda pendapat Yang Mulia. Jadi analoginya adalah Mahkamah Konstitusi ada Profesor Arif Hidayat dan Profesor Guntur Hamzah. Jadi menyatakan bahwa MK itu ada ini Yang Mulia. Tapi bukan dalam konteks saya harus memilih Prof. Arif atau Prof. Guntur Hamzah yang dua-duanya guru saya misalnya. Jadi hanya menjelaskan di meja makan saya Ahmad Reddy ada apel, ada mangga, ada nasi, dan sendok. Jadi hanya menjelaskan bahwa yang namanya meja makan itu ada ABCD Yang Mulia. Bukan kemudian dalam konteks tadi harus memilih salah satu. Jadi pemahaman saya sebagai regulator Yang Mulia. Sudah cukup. Dan tidak usah dilanjutkan biar kita yang menilai. Lanjutkan. Siap Yang Mulia. Itu izin beda pendapat Yang Mulia Guntur dan Pak Arsul. Kemudian saya lihat itu saja Yang Mulia pertanyaan dari meja majelis ke saya. Demikian, terima kasih. Cukup. Sekarang ke saksi. Silakan dimulai pertama. Biar dari bagian Presiden tuntas dulu semua. Saksi Presiden, Bapak Dr. Renan Sukmawan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam sejahtera untuk semua, yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI. Izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan yang diarahkan kepada saya. Pertama adalah pertanyaan pemerintah. Apa perbedaan kolegium lama dan kolegium baru dari sisi pembiayaan dan penjelasan kolegium di bawah menteri berarti harus ada APBN. Jadi untuk kami sampaikan di kolegium lama untuk kolegium pendanaannya banyak bergantung kepada dari publik atau dari peserta ujian maupun penerbitan sertifikat kompetensi. Dan itu kemudian dana tersebut dimasukkan ke dalam ada yang masukkan ke dalam rekening kolegium di bawah OP seperti kami,
ada juga yang memasukkan ke dalam rekening kolegium yang berbeda dari OP dan sebagainya. Itu situasinya di saat itu. Dan ketika kami memerlukan, maka kami mengajukan kepada ketua OP kami untuk bisa membiayai kegiatan. Walaupun sebenarnya itu dana dari peserta ujian maupun penerbitan Serkom. Kemudian akuntabilitasnya seperti apa? Yang ada adalah pertanggungjawaban keuangan di Kongres. Jadi Kongres 3 tahun sekali. Nah, saat ini seperti apa? Saat ini sudah ada rekening atas nama semua kolegium. Jadi namanya betul-betul kolegium, tidak bervariasi. Kemudian cara pengeluarannya diatur. Untuk sarana prasarana, KKI telah mempersiapkan bantuan untuk yang memerlukan. Misalnya tempat, sistem untuk ujian dan sebagainya. Dan persiapan pendanaan APBN sudah disiapkan dan kami sedang dalam proses pengajuan karena memang baru pengajuan untuk besaran-besaran dan sebagainya. Aturan-aturan untuk penarikan biaya dan besaran sudah dilakukan standarisasi dengan besaran-besaran yang rata-rata di bawah yang sebelumnya. Kemudian pada akhirnya nanti direncanakan untuk audit keuangan independen yang akan dilakukan di kolegium saat ini. Kemudian pertanyaan kedua, kembali soal tadi apakah kolegium adalah guru besar dan ahli gitu ya. Tentu untuk kami Kolegium Jantung ada kolegium, ada guru besar, ada ahli. Jadi ahli ini kita artikan ahli ini semua adalah dokter spesialis di bidang kami. Yang kedua memiliki kecakapan untuk bisa menangani pekerjaannya kolegium. Produk dari kolegium adalah tadi standar kompetensi, kemudian ujian nasional, kemudian penerbitan Serkom. Nah, ini kita memerlukan dokter spesialis jantung yang punya pengalaman itu. Inilah kita ambilkan dari para sejawat yang pernah mengelola program studi, kemudian juga mantan atau sedang menjabat ya. Kemudian dalam hal penerbitan Serkom juga kami memakai sistem yang ada. Kemudian bagaimana pelibatan guru besar. Nah, ini guru besar sebenarnya lebih banyak untuk keperluan pembuatan standar kompetensi, standar pendidikan. Ini tentu kami sudah punya guru besar di sana, tetapi untuk membuat ini sekarang sedang revisi untuk standar pendidikan, standar kompetensi yang baru sedang berlangsung. Ini kami bisa melibatkan dari luar, nggak hanya yang ada di kolegium. Kami membentuk yang namanya panitia ad hoc. Jadi bisa dari para guru besar karena memang guru besarnya banyak. Nggak mungkin bisa termasuk semua dalam keanggotaan kolegium. Kami sertakan dalam panitia ad hoc. Juga untuk keperluan pembuatan standar kompetensi juga bisa meminta masukan dari user. Usernya itu adalah rumah sakit ya dan kemudian masyarakat sehingga kita dapat standar kompetensi yang lebih baik dan sebagainya. Tapi sebenarnya sudah ada, hanya tinggal direvisi. Kemudian para dokter ahli atau dokter jantung yang punya kemampuan menyusun soal. Kemudian kami dari dulu sudah melakukan pelatihan sertifikasi penguji nasional dan pelatihan pembuat soal. Jadi sebagian besar kolegium saat ini memang dari yang lama, jadi sebenarnya tidak terlalu melanjutkan pekerjaan kami di kolegium yang baru. Sedikit catatan untuk tadi apakah harus ada guru besar, kalau boleh berpendapat yang mulia, untuk di setiap kolegium, ada 78 kolegium. Nggak semua punya guru besar. Misalnya teknisi, belum tentu ada guru besarnya gitu, sehingga tentu kata dan ini yang silahkan diaplikasikan. Nggak usah dikomentari ya Pak, itu baik, ahli. Siap, baik Pak. Kemudian jawaban terhadap pertanyaan pemohon, pemohon mempertanyakan bagaimana Kementerian Kesehatan bisa menaikkan atau menurunkan kompetensi, kewenangan dan sebagainya. Untuk kami sampaikan bahwa kebijakan Kementerian Kesehatan itu terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan tetap meningkatkan mutu layanan. Dan kami memberi contoh untuk tentang program prioritas penanganan penyakit-penyakit yang banyak menyebabkan kematian, yaitu program KJSU KIA, kanker jantung, stroke, uronefrologi dan kesehatan ibu dan anak. Kami kolegium jantung terlibat dalam pengelolaan program pengampuan jantung. Itu adalah berusaha untuk meningkatkan aksesibilitas layanan yang menyelamatkan nyawa di kabupaten kota seluruh Indonesia. Oleh karena itulah pengampu nasionalnya bukan langsung Kemenkes tetapi Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Kami bekerja sama untuk memperluas layanan dan alat sarana prasarana disediakan tetapi memang kesulitan menyediakan orang yang bisa dokter jantung yang mampu melakukan. Oleh karena itulah Kementerian Kesehatan membantu akses untuk bisa melakukan
pendidikan di dalam atau di luar negeri. Luar negeri terutama kami bertemu dengan pihak-pihak dari luar yang mampu dokter kami bisa langsung hands on training di luar. Nah, standarnya itu urusan kami, bukan urusan Kemenkes. Kemenkes tidak bisa masuk ke dalam standar yang kami miliki untuk mengatakan seorang dokter jantung itu kompeten melakukan intervensi, ada syarat, angka, dan sebagainya yang kami sudah miliki. Jadi angka itu tidak bisa diganggu-gugat. Yang bisa dibantu oleh Kemenkes adalah fasilitasi tempat kemana, kemudian nanti bekerja sama dengan Kementerian Keuangan menyediakan beasiswa LPDP. Itu yang sekarang terjadi, ada 50 orang dokter kami sedang mengambil fellowship di luar negeri, dan itu akan nanti menempati tempat-tempat di Cabo Mercado yang jauh-jauh. Misalnya di Natuna sekarang sedang belajar, alatnya sudah disediakan, kemudian di tempat-tempat tertinggal lainnya. Dan ini adalah salah satu bagian dari program transformasi yang kami, Kolegium Jantung, terlibat di dalamnya. Nah, untuk itu, dokter jantung tidak bisa bekerja sendiri. Perlu teknisi, perlu perawat yang ahli untuk melakukan dengan kateterisasi. Karena itulah keberadaan kolegium bersama di dalam Konsil KKI, Konsil Kedokteran Kesehatan Indonesia, itu adalah sesuatu yang sangat berguna untuk kita berkomunikasi, berinteraksi. Jadi kita perlu, dengan mudah kita bisa mengatakan kepada sejawat kami di bidang teknisi, perlu orang yang seperti ini, perlu jumlahnya segini, jadi koordinasinya menjadi jauh lebih mudah sekarang ketika semua berada atau menjadi bagian dari Konsil Kesehatan. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan yang mulia Hakim Arsani, bagaimana pengalaman saya ketika pemilihan sebelumnya dan kemudian sekarang dalam hal pemilihan sebagai ketua kolegium. Jadi saya 2 periode sebagai ketua kolegium dipilih oleh perwakilan cabang-cabang OP kami di Kongres. Jadi itu dipilih melalui perwakilan dan kemudian voting dan sebagainya. Sementara kalau yang sekarang, tadi sudah disampaikan juga bahwa ini sebenarnya prosesnya cukup panjang yang mulia. Jadi sudah ada sosialisasi dari Kementerian Kesehatan untuk ini bertemu dengan seluruh kolegium yang ada saat itu. Bahkan kami punya WA group, kemudian memberi informasi bahwa akan ada pengaturan kembali untuk kolegium ini, begitu. Kemudian dilakukanlah sosialisasi baik melalui Zoom, YouTube maupun mengundang kedatangan semua kolegium ke Jakarta ketika itu, kemudian kita bertemu. Nah, disampaikanlah bahwa rencana ini seperti ini dan kemudian tahapan-tahapannya. Oleh karena itulah kami bersama di dalam organisasi kami bersama OP, sebenarnya kami sudah tahu bahwa ini akan terjadi, sehingga kami dari awal sudah prepare bagaimana menghadapi situasi ini dengan tetap menjaga kepentingan untuk kepentingan publik, dan kami tetap berkoordinasi dengan OP kami. Jadi sehingga ketika itu kami menetapkan siapa yang kira-kira nanti akan maju untuk dipilih dan sebagainya, sehingga terakhir masuk 8 orang terbuka, ya. Kemudian dipilih oleh tenaga medis dan kesehatan siapa saja, terpilih 5. Kemudian sebelumnya ada penyampaian via Zoom kepada semua tenaga medis kami tentang apa yang direncanakan, dipilih 5 orang. Kemudian 5 orang dipilih yang tanya jawab oleh pansel dari Kemenkes dan Kemendikbud-Ristek seperti itu. Nah, saya sendiri bukan mendapat suara terbanyak, bukan. Jadi 5 itu sudah disampaikan ketika itu bahwa ketika masuk ke dalam tahap tanya jawab atau pansel, bahwa dia kemungkinannya sama semua. Siapapun yang bakal nanti akhirnya dilihat track record-nya, dilihat CV-nya dan menjawab pertanyaan dari pansel. Akhirnya waktu itu saya terpilih oleh hasil akhirnya saya dipilih menjadi ketua kolegium jantung untuk selanjutnya gitu. Kemudian jawaban terhadap pertanyaan yang mulia Hakim Guntur Hamzah, bagaimana cara atau konstruksi Kolegium Kesehatan Indonesia memberi rekomendasi keilmuan kepada kolegium berbasis ilmu di tiap disiplin, sementara dokter ahli yang berhimpun dalam KAI belum tentu bergandalkan semua disiplin subspesialis. Jadi saya ingin menjelaskan tentang Kolegium Kesehatan Indonesia. Kolegium Kesehatan Indonesia ini kumpulan para ketua-ketua kolegium disiplin ilmu. Itu dibuat, itu yang ditetapkan dulu di dalam mekanisme voting, mekanisme election dan selection tadi. Ya. Kemudian ditetapkan itu yang bergabung dalam Kolegium Kesehatan Indonesia. Kolegium Kesehatan Indonesia ini amat sangat penting menurut kami yang mulia, karena untuk bisa berkoordinasi antar
bidang. Jadi sejatinya ilmu-ilmu kedokteran ini apalagi spesialistik tuh banyak beririsan satu sama lain. Jadi seringkali di masa lalu sulit sekali untuk bisa mendapatkan kesimpulan akhir apa yang terbaik untuk masyarakat dan bagaimana standarisasi kalau sebuah kompetensi dilakukan oleh bidang yang berbeda. Saya pernah 2 kali mengikuti setidaknya di KKI ketika itu rapat yang deadlock untuk 2 hal. Satu, saya ingat waktu itu tentang bagaimana mengatur penanganan pembuluh darah perifer, ya perifer itu maksudnya di pembuluh darah yang non jantung, yang dilakukan oleh dokter jantung, spesialis jantung pembuluh darah, spesialis bedah vaskuler, bedah pembuluh darah, dan satu lagi spesialis bedah jantung, subspesialis vaskuler. Itu spesialisnya beda-beda tiga-tiganya gitu. Nah itu ketika bertemu itu sulit sekali untuk bagaimana caranya ini punya standar yang sama dan sebagainya, karena memang tentu di situ ada apa namanya sebagai bagian dari OP ketika itu tentu suara OP yang kami bawa, jadi sulit sekali untuk bertemu, sehingga sekarang dengan situasi saat ini kita kemudian bisa membuat standarisasi bagaimana caranya. Itu satu. Yang kedua, untuk radiologi ada bidang-bidang radiologi dilakukan oleh spesialis yang berbeda, yaitu radiologi oleh dokter spesialis radiologi, ada radiologi anak dilakukan oleh spesialis anak, ada juga kami bidangnya ada subspesialis pencitraan radiologi. Nah itu sempat bertemu waktu itu kami dengan yang dari radiologi, bagaimana caranya. Ini juga sempat karena memang betul-betul tidak bisa bertemu karena memang membawa suara profesi OP kami, sehingga kesimpulannya susah bertemu dulu Pak ya. Kira-kira begitu Prof. Yang mulia, mudah-mudahan dengan ini insya Allah lebih mudah karena rakyat, kalau kemarin kami orientasinya adalah kepada kepentingan kami sendiri. Juga pentingnya ini salah satunya ketika ada perluasan jangkauan. Jadi misalnya ketika ada perubahan nomenklatur di setiap bidang ini. Jadi misalnya contohnya kalau ada dulu bedah jantung, bedah torak, kardiovaskular, berubah menjadi bedah torak, kardiak dan vaskular gitu. Jadi dia melakukan juga pembuluh darah tepi yang selama ini dilakukan oleh bedah vaskuler dan juga jantung dan pembuluh darah. Ini bagaimana ketika ada perubahan-perubahan nama ya, jadi cenderung ada penambahan kompetensi dengan perubahan nomenklatur. Nah ini saya kira tempatnya adalah di Kolegium Kesehatan ini untuk mendiskusikan hal tersebut. Kemudian pertanyaan kedua dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, apa solusi yang win-win yang bisa saksi kemukakan untuk kondisi kolegium yang sudah terlanjur membuat kegelisahan di kalangan dokter? Yang Mulia, kalau kita lihat sebenarnya sekarang praktis 78 kolegium ini sudah berjalan sejak bulan Oktober 2024, 7 bulan terakhir. Semua sudah berjalan. Jadi kalau diberikan katakan dualisme, tidak ada dualisme. Semua sudah melakukan fungsinya masing-masing. Dan semua sudah bertransformasi. Tetapi perlu kita lihat apa dampak positif dari yang ini. Saya tadi mengulang sekali lagi tentang kolegium radiologi. Kolegium radiologi ketika itu ada 2 OP, ada 2 kolegium. Satu berafiliasi ke ID, satu berafiliasi ke PDSI. Dan itu menyebabkan 58 lulusan dokter radiologi tidak bisa praktek. Apa yang terjadi setelah ini ditetapkan dengan voting dan sebagainya, lahirlah satu kolegium radiologi yang diakui semua. Kolegiumnya kemudian merangkul yang lain. Apa akibatnya? 2 OP tersebut hanya beberapa minggu kemudian bersatu lagi. Gitu. Jadi ini bagaimana penyelesaian hal ini langsung secara instan itu menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang kita lihat. Jadi oleh karena itulah penting sekali bagi semua untuk bisa mengatur bahwa hanya ada satu kolegium. Dan kalau kita berekspresi untuk bidang kami, jantung, di Amerika ada 2 OP, tapi hanya ada 1 kolegium. Jadi kolegiumnya itu terpisah dari OP tersebut, independen. Dan ini yang kemudian spirit dari undang-undang ini untuk mengikuti best practice di banyak tempat di luar negeri. Bahkan di Singapura untuk fungsi kolegium dijalankan betul-betul di bawah pemerintah. Nah, kalau kita lihat konstruksinya Yang Mulia, keanggotaannya seperti apa? Saya melihat, coba menganalisis, saya dapat nama-nama teman-teman. Jangan menganalisis Pak, yang Bapak alami ini kan saksi Pak. Saya saya juga melihat supaya memberi gambaran Yang Mulia, boleh? Ya. Oke. Dari kolegium kesehatan kedokteran ini 40% ketuanya sama,
sebelum dan sesudah termasuk saya. Sisanya beberapa wakil ketua menjadi wakil ketua di kolegium baru. Yang lain pengurusnya juga ikut ke situ. Jadi kalau kita melihat bahwa yang ada sekarang ini adalah semua sudah bertransformasi, berjalan seperti sekarang, memang ada masalah-masalah dengan OP masing-masing. Maka apa penyelesaian yang saya ajukan adalah komunikasi bertemu kolegium yang ada dengan OP yang masih bermasalah, sehingga kepentingan OP bisa masuk ke dalam bisa tercakup di dalam kolegium yang sekarang. Itu yang seperti yang kami lakukan. Kami kemudian di Kolegium Jantung menyadari pentingnya independensi ini, kemudian sudah tidak ada lagi kolegium di dalam ADART perhimpunan kami hasil kongres terakhir. Demikian yang mulia, semoga cukup. Terima kasih. Semoga membuat ini lebih baik untuk masyarakat dan bangsa selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Dr. Vera, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, yang terhormat pemerintah RI, dan yang terhormat para pemohon, izinkan kami menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Yang pertama adalah pertanyaan dari pemohon, apakah ada yang membedakan relasi hubungan pekerjaan atau hubungan ekosistem antara tata kelola administrasi layanan kesehatan dengan tata kelola hal medical science? Bisakah Menteri Kesehatan dengan Undang-Undang 707 kalau dia gunakan secara efektif mengintervensi ilmu kedokteran? Dari pengalaman Ibu ya, ya. Ibu, ya jangan nanti seperti ahli begitu. Betul. Oke, baik, silakan. Yang Mulia. Jadi pada waktu pembahasan RUU kemarin itu adalah rohnya adalah bagaimana undang-undang ini mendukung percepatan. Mendukung percepatan. Ibu sudah jadi ahli, tanya aja, jawab aja pertanyaannya itu, Bu. Baik. Jangan terlalu full juga mendefense, Bu. Ya. Baik. Jadi baik. Ekosistem yang ada yang dimaksudkan adalah pada waktu itu karena pengelolaan SDM kesehatan itu banyak yang melaksanakan, sehingga bagaimana kolaborasi tata kelola tadi tetap mengedepankan independensi dan karakteristik, bukan mengintervensi. Jadi kolaborasi ini dimaknai bahwa bagaimana mensinergikan, menyelaraskan tugas fungsi yang dilakukan, sehingga memang ini harus dinormakan dalam sebuah koordinasi. Koordinasi ini memang tidak hanya pada hal administrasi saja, tetapi bagaimana ini dilakukan pada hal spesifik dari tugas fungsinya. Nah, ini pun koordinasi ini pun juga ada dilaksanakan di mekanisme yang saat ini di Kementerian Koordinator, di mana di sini mengkoordinasikan ketika ada isu atau agenda pembangunan nasional, mereka mengkoordinasikan seluruh KL untuk mensinergikan kebijakan dari para KL yang terkait. Karena Ibu tahu itu dilakukan? Dilakukan, Bapak, sehingga beberapa kementerian Ibu terlibat di beberapa, karena kami menangani PMK, di mana di situ Kemenko PMK, mereka melakukan bagaimana rapat-rapat koordinasi, konsultasi langsung terhadap hal tersebut, sehingga ini bisa menyatukan keterpaduan sinergitas dari KL tersebut. Sehingga di sini yang kedua adalah bahwa peran Kementerian Kesehatan dengan Kolegium itu berbeda. Di satu sisi Kementerian Kesehatan sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan, di sisi lain Kolegium adalah penguasaannya pada keahlian kelompok ahli, sehingga ini mensinergikan bagaimana kebijakan yang disusun oleh Kementerian Kesehatan related dengan apa yang dihasilkan dari para ahli berdasarkan kelompok disiplin ilmu, sehingga ini memang menciptakan kolaborasi terhadap hal tersebut. Nah, kolaborasi ini akan mengurangi terhadap tadi ketidaksinkronan terhadap pelaksanaan tugas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait Yang Mulia Hakim Guntur Hamzah, apakah kolegium yang dimaksudkan dalam pasal 451 dalam kaitan dengan pasal 272 memang dari awal dikonstruksikan untuk dibentuk Kolegium Kesehatan Indonesia, atau yang dimaksudkan adalah kolegium yang existing tetapi dilakukan penyesuaian. Pada waktu tersebut memang kolegium ini adalah kolegium yang existing, Bapak yang terhormat Majelis Hakim, tetapi dilakukan penyesuaian agar mampu mendukung terhadap penguatan dari transformasi kesehatan, dan ini pun sebagai langkah transisi supaya tidak ada kekosongan hukum atau kevakuman dalam pelaksanaan tugas.
Itu secara singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Itu versinya dari kantor Menpan yang terlibat. Sekarang saksi pemohon Pak Zainal Mutakin. Bapak mau berdiri, Pak? Iya, ini kalau iya. Ini kalau Bapak mau kelihatan saya suruh berdiri di depan ini nanti biar kelihatan semua. Waalaikumsalam. Yang Mulia Ketua Sidang dan seluruh Majelis Hakim Konstitusi, para hadirin semua di ruangan sidang yang mulia ini. Saya akan sampaikan beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari para Hakim Konstitusi dan dari pihak Kementerian Kesehatan. Slide-nya. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan, ada 4 paling tidak dari Hakim Prof. Guntur, terkait tentang kronologi dan bukti pemecatan diri saya sendiri. Ya. Kemudian dari Bapak Joni, advokat, dampak dari pemecatan saya dari Rumah Sakit Karyadi. Kemudian dari Hakim Prof. Daniel tentang kompetensi USG kejadian di Lampung. Gitu. Terus dari pihak termohon Kemenkes tentang positioning kolegium dan kolegium kesehatan. Berikutnya. Jadi ini dasar bahwa saya sejak awal proses penyusunan undang-undang itu banyak menulis di media cetak, Kompas, Media Indonesia, dan media online. Ya, ada cek and recheck, ada kumparan terkait masalah rencana undang-undang tersebut. Ya, banyak tulisan saya yang kemudian berikutnya. Jadi itu semua adalah pada akhir 2022 hingga awal 2023. 27 Maret saya dipanggil 2023 oleh Dirut RS Karyadi, dikasampaikan pesan dari Menteri Kesehatan tersinggung atas tulisan-tulisan saya. Saya diminta untuk cooling down istilahnya. Terus tanggal 1 April Dirjen Yankes datang ke Rumah Sakit Karyadi, di mana di situ bicara di depan seluruh ASN Kementerian Kesehatan termasuk kita yang dokter, ada dokter Kemendiknas tapi ada di Karyadi ikut hadir. ASN Kementerian Kesehatan hanya boleh memberikan masukan positif dan hanya lewat jalur partisipasi sehatnya Kementerian Kesehatan. Itu disampaikan jelas di depan forum kami. Jadi dari situ bahwa apa yang saya lakukan selama ini menulis lewat media di luar jalur Kemenkes itu sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Terus tanggal 4 April sidang etik, jadi melalui sidang etik di rumah sakit, sidang etik ini seharusnya membahas terkait urusan saya dengan pasien. Misalkan saya dikomplain pelayanan saya terhadap pasien, tapi kali ini sidang etik membahas tulisan-tulisan saya di media publik, khususnya tulisan yang terbit tanggal 2 April yaitu pentingnya menjaga etika profesi kedokteran. Dibahas di situ dan hasil sidang etik ada 2 keputusan, ini tidak tertulis tapi dilaporkan ke direktur, tidak ada pelanggaran etik maupun pelanggaran medik. Terus saya diminta ya dari pihak sidang etik itu agar semua tulisan yang saya tulis dilewatkan lewat sensor komite etiknya Rumah Sakit Karyadi, dan itu saat itu saya tolak. Ya, saya sampaikan bahwa yang bisa menilai tulisan saya kalaupun ada kesalahan adalah Undang-Undang ITE, itu yang saya sampaikan. Dan tanggal 5 Aprilnya itu saya dipanggil oleh Dirut lagi dan diberikan surat pemberhentian sebagai mitra, dan direktur menyampaikan dengan menangis bahwa dia hanya bawahan, bahwa apa yang dia lakukan itu menurut atas perintah Menkes sebagai suatu bentuk yang namanya saya diminta cooling down tadi itu. Sejak saya sebagai dokter pendidik klinis di Rumah Sakit Karyadi sejak 1995, jadi 28 tahun. Perjanjian kerjasamanya ada, diperbarui setiap 3 tahun, dan perjanjian kerjasama terakhir masih berlaku sampai 15 Maret 2024, jadi setahun sebelum itu berakhir saya diberhentikan. Berikutnya, ini yang pertama sebelah kiri adalah surat undangan ya untuk komite etik tadi, yang tengah surat pemberhentian diri saya ditandatangani oleh direktur ya atas perintah menteri, dan yang paling kanan adalah perjanjian kerjasama ya, saya sebagai dokter mitra. Perbedaannya kalau dokter mitra
pengertian umum itu saya bekerja di rumah sakit swasta dan mendapat imbalan jasa atas pelayanan yang saya berikan. Tetapi di rumah sakit pendidikan, dokter spesialis, pendidikan dokter dan pendidikan dokter subspesialis, kehadiran saya itu bagian dari pendidikan. Semua pasien yang saya rawat itu saya pakai untuk sarana mendidik calon-calon spesialis dan calon subspesialis. Bukan sekedar saya mendapatkan imbal jasa, itu perbedaan pengertian itu. Berikutnya, dampaknya, ini menjawab pertanyaan dari advokat Bapak Joni, sebagai akademisi dan pendidikan klinik. Jadi di Karyadi ada sesuatu yang istimewa yang hanya dimiliki oleh Karyadi. Juli 99 saya memulai bedah epilepsi pertama di Indonesia. Ya, waktu itu kita bisa lihat berita hari itu di radio Nederland bahkan di Kompas dan sebagainya. Terus 99 sampai 2005 saya membangun tim bedah epilepsi multidisiplin terdiri atas dokter saraf anak, dokter radiologi, dokter psikiatri, dokter psikolog dan dari bedah saraf sendiri. Saya kebetulan sebagai pembantu dekan di FK punya hak, ada kesempatan mengirim setiap tahun 5 orang selama 3 bulan di luar untuk belajar dan itu saya lakukan semuanya untuk pengembangan epilepsi. Sehingga hanya RS Karyadi yang punya epilepsi monitoring unit dengan program bedah epilepsi terstruktur. Dan RSCM baru mulai tahun 2020 dan RS Sutomo baru akan punya program ini tahun ini. Jadi Karyadi satu-satunya. Selama 2007 sampai 2022 jumlah pasien epilepsi kebal obat yang dirujuk untuk bedah epilepsi di Semarang berasal dari seluruh Indonesia berjumlah 60 sampai 80 pasien setiap tahun. Dan ini menjadi sarana belajar bagi para calon spesialis maupun subspesialis. Dan dalam 2 tahun terakhir saya evaluasi sejak 2023 sampai 2024 tanpa kehadiran saya jumlah pasien yang dioperasi di Karyadi untuk bedah epilepsi 6 sampai 7 orang. Jadi turun drastis tinggal 10%-nya. Berikutnya. Jadi kenapa itu turun drastis? Itu pasti terkait dengan yang namanya trust. Dokter itu memulai bekerja, membangun tim. Nanti biar kita yang menafsirkan itu, Prof. Ya. Jangan Prof yang tafsirkan, itu pekerjaan hakim itu. Silakan. Lanjutnya, maaf tadi. Berikut, sebelumnya Mas. Jadi terkait jawaban untuk Prof Daniel tadi terkait distribusi 10.000 alat USG ke semua puskesmas timbul masalah terkait kompetensi dokter puskesmas. Kemudian Kolegium POGI memberikan modul pelatihan USG untuk PPDS dengan syarat dan ketentuan macam-macam di situ. Kemkes tidak melaksanakan modul pelatihan ini sesuai syarat dan ketentuan sehingga kemudian pasien ibu hamil dalam hal ini yang diperiksa USG di puskesmas yang diduga ada masalah dirujuk ke spesialis kandungan. Dari POGI Lampung melaporkan bahwa dari pemeriksaan USG oleh para dokter puskesmas tersebut 60% hasilnya salah. Ya, informasi ini saya dapatkan langsung dari Ketua ID Wilayah Lampung, Dr. Josiarnos, ada nomor teleponnya. Pada bulan November 2004 pada saat ada event di Lampung. Kesalahan ini bukan pada para dokter umumnya, tapi pada proses pelatihan pemberian kompetensi itu yang salah. Berikutnya. Jadi terkait soal pemilihan ketua kolegium. Ya, kita lihat bahwa sebelumnya sudah ada sosialisasi lewat media sosial, akan ada penyampaian visi misi, kemudian akan ada voting. Di sebelah kanan atas itu ada grup WA Asosiasi Direktur Rumah Sakit Vertikal. Ya, di situ bisa terlihat pembicaraan yang terjadi antara Dirjen Yankes dengan para direktur rumah sakit vertikal. Itu suatu bentuk intervensi di mana direktur diperintahkan untuk memonitor dan mengajukan siapa yang layak diajukan sebagai ketua kolegium untuk rumah sakit itu punya enggak calon untuk bidang ini, bidang ini. Kita bisa lihat pembicaraan di situ. Itu semua direktur rumah sakit vertikal. Calon ketua kolegium menurut Undang-Undang 2017-2003 itu dipilih oleh kelompok ahli. Tapi faktanya yang memilih itu bukan kelompok ahli, yang memilih anggota profesi, anggota perhimpunan profesi. Sebelumnya dipilih oleh para pengelola program studi dan ketua departemen yang punya program studi itu. Dari para guru besar. Gitu ya.
Jadi faktanya hanya syaratnya sebagai spesialis 10 tahun, tidak harus dari rumah sakit pendidikan, tidak perlu pengalaman mendidik, tidak harus guru besar dan sebagainya. Tadi sempat disampaikan oleh Bapak Hakim Asrul Sani. Pemilihnya setiap anggota perhimpunan, bukan ahli pendidikan, bukan ya. Dan kolegium yang asli sebelumnya itu dipilih oleh ketua departemen dan kaprodi dari anggota kolegium, bukan anggota perhimpunan. Berikutnya. Jadi tadi dibentuk oleh pasal 272 kelompok ahli setiap disiplin ilmu. Fakta di bedah saraf itu pemilihnya ada 234 dari 570 anggota. Ini lumayan karena jumlah kita sedikit. Anak-anak itu jumlahnya 5.600, yang ikut milih 120 orang. Kita bisa cek nanti semua pada anggota yang anggotanya besar. Pemilihnya nggak sampai 2,5%, padahal zakat 2,5% kan. Itu nggak sampai. Ya, terus Opsgin, ketua adalah di bedah saraf yang dipilih bukan yang terbanyak, tapi yang urutan keempat kebetulan. Dr. Ivan Sini di Opsgin itu tidak pernah mencalonkan diri, tidak ikut pemilihan, dan dia bukan pengelola program studi, tidak pernah punya pengalaman mendidik. Tetapi dia pengusaha bisnis rumah sakit, pemilik rumah sakit Bunda. Dia ditunjuk oleh Menteri Kesehatan jadi ketua kolegium obstetri. Karena teman-teman kolegium bedah itu sekarang jadi direktur RSCM, dia bawahan langsung menteri. Bagaimana mungkin independensinya bisa terjaga? Pak, informasinya disampaikan saja, Pak. Nanti soal itu biar kita yang... Terima kasih. Jangan terlalu bersemangat juga, Pak. Nanti mahasiswanya tambah sedikit nanti. Jadi ini kata menteri dalam satu web yang bisa kita buka, kita pilih dari pilihan-pilihan terbanyak para anggota kolegium tersebut. Tetapi faktanya bukan suara terbanyak, yang milih bukan anggota kolegium, tapi anggota organisasi profesi tanpa ada verifikasi dengan voting model Indonesian Idol. Ya, berikutnya. Tadi pertanyaan dari pihak termohon Kementerian Kesehatan, perbedaan positioning. Nggak ada termohon, Pak, pemberi keterangan. Terima kasih. Di sini nggak ada pemohon yang ada, termohon yang nggak ada, Pak. Terima kasih, Pak. Yang mulia, maaf. Jadi perbedaan positioning kolegium kesehatan dengan MKKI. Kolegium Kesehatan Indonesia dibentuk Menteri Kesehatan berdasarkan pasal 708 PP itu tadi, 2024, PP 28, dan pasal 17 Permenkes nomor 12. Dibentuk oleh jadi kepanjangan tangan kekuasaan Menteri Kesehatan, padahal pembentukannya tidak diamanahkan dalam Undang-Undang 17/2023 Kolegium Kesehatan. Terus namun mengambil peran koordinatif dan pengawasan terhadap kolegium. Bagaimana dengan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia? MKKI itu dipilih dari dan oleh para ketua kolegium profesi, bukan ditunjuk atau dipilih oleh ketua pengurus ID. Perannya koordinatif terhadap kolegium dan penyelesaian tumpang tindih, tadi banyak disinggung, irisan kompetensi dari beberapa kolegium, beberapa bidang ilmu. MKKI itu salah satu dari 4 badan otonom yang kedudukannya sejajar sama, yaitu Ketua PBID, MKEK, Ketua MPPK, dan MKKI. Tanggung jawabnya bukan kepada Ketua ID, tapi kepada Muktamar. Terus kita lihat sekarang Undang-Undang 17 2023, PP 28 sampai PMK 12 2024 itu di situ konsil kesehatan. Jadi memang betul konsil itu dipilih oleh menteri, tetapi pada undang-undang sebelumnya konsil itu diusulkan oleh menteri kepada presiden berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan. Ada asosiasi rumah sakit pendidikan, asosiasi dari institusi pendidikan, dari perhimpunan profesi, ada klausul itu, yang sekarang klausul itu hilang. Betul-betul hanya pilihan Menteri Kesehatan diusulkan ke Presiden. Itu konsil. Ya. Terus kolegium, ya, tadi prosesnya seperti itu. Majelis Disiplin Profesi. Semuanya kita baru lihat, baru keluar kemarin Permenkes nomor 3 tahun 2025, bahwa Menteri bisa menentukan bentuk kesalahan yang tidak tersebut di atas, yang daftar di atasnya kesalahan pada disiplin profesi.
Itu jelas melihat kali itu semua berada di bawah kekuasaan satu orang yaitu Menteri Kesehatan, bisa diintervensi, ada kata-katanya dalam undang-undang, dalam peraturan menteri semuanya, itu bisa menyebabkan abuse of power dan itu terjadi sejawat kami di Semarang, ketua program studi anestesi terkait kasus kejadian PPDS ada yang diduga bunuh diri meninggalnya dan diduga karena perundungan, belum terbukti semua, tapi 3 orang sejawat kami sudah dicabut SIP-nya, diberhentikan sama ya kemarin kata dokter Pim, dokter itu sudah kalau dicabut SIP-nya seperti ijazahnya semua dibakar gitu. Jadi itu bentuk abuse of power salah satunya. Cukup Pak, ada lagi? Terima kasih sudah. Oke. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih ya, yang mulia. Pak Piprim, saya nggak kebayang juga kalau Prof. Zainal aja yang sudah senior semangatnya ini, yang muda jangan-jangan lebih dari itu semangatnya. Pak Piprim santai saja. Terima kasih yang mulia. Tapi hindari jangan jadi ahli ya Pak ya. Bapak ini jadi saksi sekarang. Iya yang mulia. Saya masih deg-degan berdiri di sini, tapi mudah-mudahan lebih tenang dari Prof. Zainal. Mohon slide. Ya, ini menjawab pertanyaan yang mulia Prof. Soehartoyo. Enggak kebaca ya. Apa? Ya. Bisa dibesarin nggak hurufnya? Apa dampak terbentuknya kolegium bentukan Kemkes dari sisi fungsi, wewenang, tugas dan fungsi dan wewenang ya? Merujuk kepada, jadi ini ada fungsi, misalnya menyusun standar pendidikan, standar kompetensi, dan kurikulum. Pada Kolegium IDAI, sesuai dengan Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak 28 September 2024, pada ADART IDAI 2024, Kolegium itu menilai dan menyempurnakan kurikulum pendidikan, termasuk standar kompetensi, dokter spesialis ilmu kesehatan anak, SPA, dan pendidikan dokter subspesialis ilmu kesehatan anak atau SPAK. Kemudian ikut berperan dan memberi masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan, termasuk standar kompetensi dokter dalam bidang ilmu kesehatan anak, dan ikut berperan dalam memberikan masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan, termasuk standar kompetensi bidang lain yang memerlukan ilmu kesehatan anak. Fungsi kolegium bentukan Kementerian Kesehatan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dan menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dampak sejak terbentuknya kolegium Kemkes, karena kami itu patuh pada undang-undang ya. Kemudian kita lihat sampai saat ini belum ada standar pendidikan, standar kompetensi dan kurikulum dari kolegium bentukan Kementerian Kesehatan dan masih menggunakan standar pendidikan dari kolegium IDAI. Standar pendidikan dari kolegium IDAI sudah mempunyai sejarah panjang yang sudah mengalami revisi sesuai dengan perkembangan Iptekdok. Evaluasi, telaah, dan revisi dilakukan oleh kelompok disiplin ilmu dari seluruh pusat pendidikan ilmu kesehatan anak di Indonesia yang berada di bawah naungan IDAI. Kelompok disiplin ilmu yang berpengalaman ini tidak dimiliki oleh kolegium bentukan Kemkes yang jumlahnya terbatas. Ini mungkin bisa dilihat nanti di SK yang sudah kami serahkan. Apabila standar pendidikan atau kompetensi atau kurikulum yang disusun secara tergesa-gesa oleh tim yang belum berpengalaman akan menyebabkan kualitas standar pendidikan atau kurikulum yang berdampak pada kualitas pendidikan dan lulusan dokter spesialis atau fellow atau subspesialis sehingga dapat membahayakan keselamatan pasien. Kemudian mengenai uji kompetensi. Pada ADART IDAI 2024, tugasnya adalah menyusun, mengkoordinasikan, mengembangkan, dan melaksanakan ujian evaluasi nasional dalam pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak dan pendidikan dokter subspesialis ilmu kesehatan anak. Dalam standar pendidikan yang disusun oleh kolegium IDAI, telah tercantum standar kompetensi yang harus dicapai oleh lulusan. Kolegium IDAI juga sudah mempunyai panduan uji evaluasi nasional yang telah baku
monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, standar pendidikan tersebut sudah memiliki haki dan telah diundangkan. Panduan ujian juga sudah memiliki haki. Pada Undang-Undang Nomor 17 2023 tidak disebutkan di Undang-Undang sebagai penyelenggara utama, namun dikerjakan oleh kolegium bentukan Kemkes. Masalahnya proses penjaminan mutu dari hasil uji kompetensi yang dilaksanakan oleh kolegium bentukan Kemkes tidak dapat dilakukan dengan baik karena standar kompetensi tidak tersedia. Hal ini dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan dan membahayakan keselamatan pasien. Yang mulia, hal lain adalah masalah biaya evaluasi atau uji kompetensi. Dulu tahun 2024, Kolegium IDAI menggratiskan biaya evaluasi nasional. Namun setelah diluluskan oleh Kolegium IDAI, STR para peserta didik tertunda 2 bulan karena masalah peralihan kolegium ini. Sekarang uji kompetensi yang dilakukan oleh kolegium bentukan Menkes itu ditarik biaya 12,5 juta rupiah. Menurut pemahaman kami, kalau kolegium itu adalah alat kelengkapan konsil, tadi katanya dinaikkan derajatnya menjadi di bawah negara, harusnya ada dalam APBN, harusnya ada pembiayaan dari Kementerian Keuangan. Namun ternyata ini masih menarik biaya peserta didik sebesar 12,5 juta per orang. Itu mungkin beberapa hal. Cukup? Ada lagi? Masih ada yang mulia. Itu pertanyaan, masih ada pertanyaan lain nggak yang dijawab, yang ditanyakan kemarin? Kemarin itu yang ditanyakan adalah diminta menyebutkan siapa saja yang mengalami mutasi dan pemberhentian. Silakan. Yang pertama adalah Dr. Fitri Hartanto SPAK. Ini beliau adalah Ketua IDAI Cabang Jawa Tengah pada saat kongres itu berlangsung. Beliau melakukan kritik yang sangat tajam kepada yang sekarang menjadi Ketua Kolegium Anak versi Menkes, dan diamini oleh Dr. Hikari Ambara Syakti selaku Sekretaris Umum. Ini masih terkait dengan itu ada daftarnya semua ya? Ada. Nanti diserahkan saja ke kami nanti. Ya. Nggak usah dibacakan semua. Baik. Dan ini kemudian dimutasi mendadak. Tapi yang menarik adalah yang mulia, alasan yang disebutkan tentang mutasi itu adalah pemerataan pelayanan kesehatan. Masalahnya, Dr. Fitri itu satu-satunya konsultan tumbuh kembang di Karyadi, dipindahkan ke Sarjito yang sudah punya 3 konsultan. Jadi ini terbantahkan alasan pemerataan kesehatan. Kemudian masalah mutasi saya kira saya sudah sampaikan bahwa 2 bulan sebelum saya dimutasi itu sudah ada informasi bahwa saya dimutasi kalau tidak mau kooperatif membantu kolegium buatan Kementerian Kesehatan. Dan yang lebih tragis adalah Dr. Rizky Adriansyah. Sebetulnya tadi beliau hadir, tapi kemudian masih menunggu di ruang tunggu. Dr. Rizky Adriansyah karena mengomentari dengan tulisan apa kerugian kalau saya dipindahkan ke rumah sakit lain terkait dengan pendidikan calon subspesialis jantung, beliau malah di PHK. Ini kasusnya mirip dengan Profesor Zainal karena beliau itu ASN Kemendiknas dan di PHK dari rumah sakit vertikal. Kerugiannya tentu saja pelayanan pada pasien-pasien jantung anak di Rumah Sakit Adam Malik yang beliau juga membentuk tim layanan intervensi jantung dari awal yang mulia. Itu sudah sekitar 10 tahun, pasien-pasiennya kemudian tidak bisa beliau layani lagi, padahal pasien-pasien tersebut adalah pasien BPJS. Yang mulia, kalau yang mulia mengamati kegaduhan yang dilakukan oleh ratusan guru besar, dari itu nggak perlu Pak, nanti biar kita yang menyelesaikan itu. Baik. Ya. Jadi saya kira apa lagi ya? Cukup ya? Cukup, pertanyaannya sudah dijawab semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada 1-2 hakim yang mau mendalami kepada Profesor Zainal Mutakin. Silakan Prof. Eni. Baik, terima kasih. Karena kemarin belum kebagian ya. Jadi begini,
tadi juga sempat disinggung sedikit oleh Prof. Jainal soal perundungan yang terjadi yang dikatakan belum terbukti itu, tapi sudah diberhentikan. Yang saya ingin mendapatkan satu jawaban yang jujur, karena ini menyangkut soal kesehatan, soal nyawa ya. Sebetulnya saya juga dapat informasi cukup banyak soal ini. Apakah memang benar bahwa dokter yang mengikuti program PPDS itu secara faktual tuh sering sekali mengalami, banyak yang mengalami soal misalnya kekerasan fisik, verbal, termasuk kemudian yang sistemik, dan adanya pungutan-pungutan yang tidak sesuai begitu. Itu sebetulnya gambaran ini secara faktual menurut para saksi, yaitu saksinya di sini ada Prof. Jainal, Pak Pimpri, termasuk Dr. Renan dan Dr. Roro. Kalau Roro bukan ya, tidak termasuk yang di sini ya, 3 ini. Saya ingin mendapatkan kejujurannya selama mengikuti PPDS itu benar nggak sih sebetulnya di sana itu seperti barak militer, sehingga hubungan antara senior junior itu begitu kuatnya, seolah-olah gunung es yang tidak bisa diruntuhkan. Itu yang saya juga pernah langsung mengetahui sebetulnya. Itu sejauh ini seperti apa Pak? Karena ini menyangkut pendidikan yang sangat penting gitu ya. Benar nggak itu terjadi? Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi kalau saya bercerita tentang bagian departemen saya sendiri, ya, itu kami bersepakat bahwa pendidikan itu tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Bahwa perundungan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Itu perbuatan buruk. Ya itunya. Ya. Terjadi nggak sebetulnya itu Pak? Kalau di tempat kami sendiri kita menjamin itu tidak terjadi. Di tempat Departemen Bedah Saraf di Fakultas Kedokteran Undip. Tetapi kami merasakan bahwa ada hal-hal yang bersifat seperti meminta anak didik untuk melakukan sebagai hukuman ya, untuk tambah jaganya, dan itu seperti itu yang kami lihat. Jadi Bapak nggak boleh bohong loh Pak ya di sini. Ya. Kalau Dokter Pimpri bagaimana? Terima kasih Yang Mulia. Mohon bisa dibedakan antara true bullying, perundungan sesungguhnya, dengan situasi stres karena menghadapi banyaknya beban pekerjaan Yang Mulia. Kalau bullying yang sesungguhnya misalnya peserta didik disuruh membayari tagihan apa gitu atau ya, cicilan yang saya pernah apa. tahu itu ya. Misalnya suruh mengelengkapi pembelian mebeler, kemudian ada penggantian ban mobil seperti itu. Itu true bullying Yang Mulia. Iya, dan itu terjadi itu ya? Tidak terjadi. Di sepanjang saya mengalami pendidikan PPDS di FKU RSCM tidak pernah ada yang namanya seperti itu. Tapi kalau misalnya saya mesti menginap di rumah sakit karena besok menyiapkan ronde di bagian hematologi, pasiennya banyak, dan saya harus perfect mengetahui betul detail pasien itu, nggak boleh salah, demi kepentingan pasien-pasien saya juga, maka beban kerja seperti itu memang biasa kita tanggung sehari-hari Yang Mulia. Dan itu menurut saya bukan bullying, itu adalah risiko dari kami menempuh pendidikan spesialis. Jadi, nah nampaknya ya, isunya ini kalau diputar. Kalau berarti mengatakan tidak pernah terjadi. Kalau dari Dr. Renan bagaimana? Silakan Pak dijelaskan Pak. Yang sesungguhnya Pak terjadi seperti apa Pak? Iya, tentu saya hanya bisa berbicara dari prodi saya Yang Mulia. Saya kebetulan juga pernah menjadi ketua prodi jantung dan pembuluh darah, tapi tempat kami di harapan kita Yang Mulia. Salah satu yang mungkin membuat kondusif di sana adalah di sana pesertanya walaupun bayar uang kuliah ke universitas, tapi dibeli honor oleh harapan kita. Jadi sehingga kesejahteraannya juga lebih baik, dan kemudian hal-hal yang seperti tadi harus mengeluarkan uang dan sebagainya tidak ada. Ada hal-hal yang misalnya ketika saya menjadi kaprodi, kalau senior memiliki jatah jaga lebih sedikit daripada junior, itu saya minta mereka membuat email kaleng ke saya tanpa tanpa anonim gitu. Dan itu ketika itu misalnya terjadi ada distribusi jaga yang mungkin berbeda, maka saya turun. Hal-hal seperti itu saja. Tapi
fisik, verbal dan sebagainya. Apalagi sekarang masalah finansial lumayan terbantu, sehingga itulah yang barangkali yang mendasari undang-undang ini juga membuka pendidikan hospital bis. Itu Prof, makasih. Boleh menambahkan yang mulia? Cukup. Pak Zainal, apa yang mau ditambahkan? Terkait yang kenapa korbannya dokter anestesi, ya. Jadi siklus pekerjaan dokter anestesi itu melakukan tindakan bius pada saat selesai operasi, dokter bedah sudah bisa meninggalkan tempat, dokter anestesi itu harus membangunkan pasien 1 sampai 2 jam. Setelah itu selesai, siklus operasi berikutnya berjalan, dokter bedahnya lain. Jadi dokter anestesi ini PPDS-nya mengalami korban akibat kepadatan dari pelayanan yang terjadi di rumah sakit vertikal. Itu satu. Yang berikutnya adalah sebagian peserta didik di Semarang dari 1055 peserta didik PPDS ada 90 orang yang mendapatkan beasiswa tubel dari Kementerian Kesehatan. Di UNER dari 1.800 PPDS ada 200 sekian penerima tubel. Penerima tubel ini kalau dia karena kondisi situasi kesehatan atau apapun dia tidak bisa menyelesaikan studi, harus mundur, itu harus mengembalikan, ada Permenkes 22 tahun Permenkes 37 tahun 2022 harus mengembalikan kalau untuk studi spesialis 5 kali lipat besaran yang harus dikembalikan dari yang diterima. Kalau itu subspesialis 10 kali lipat. Jadi ini Permenkes ini suatu bentuk penyebab stres bagi banyak residen terutama penerima tubel. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau soal Pak Piprim, kalau soal nginap di rumah sakit itu kan tidak hanya PPDS. Orang koas pun kan nginap anak-anaknya di rumah sakit itu. Ada jaganya 2 kali seminggu ya. Paling tidak itu. Jadi kalau semakin senior jadi dokter itu semakin enak. Semakin banyak yang mengerjakan pekerjaannya di bawah. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Persilakan. Ya, terima kasih Pak Wakil. Jadi sedikit penjelasan untuk Pak Piprim yang Rizky Ardiansyah enggak kami izinkan masuk tadi karena memang hukum acara tidak membolehkan, enggak ada relevansinya saksi membawa saksi. Jadi nanti akan bias, bisa keperpihakan bagi majelis hakim, bagi pihak pemerintah dan DPR nanti melihat kondisi ini ya. Jadi tapi kalau itu diperlukan keterangannya, Pak Joni bisa nanti di dalam kesimpulan ditambahkan tidak apa-apa. Jadi kami bukan melarang masuk itu karena ada tendensi apa-apa, tapi hukum acara memang seperti itu. Kemudian yang kedua sebelum kami tutup, Pak Piprim, saya minta dijelaskan sedikit. Selama ini kalau belum ada standar kompetensi dan kurikulum, terus Bapak katakan bahwa masih menggunakan kolegium yang dari versinya kolegium IDAI. Ini kolegiumnya Bapak atau kolegium lain? IDAI-nya Pak Piprim bukan kolegiumnya. Kan kata Bapak ada semacam kolegium yang bentukan pemerintah dan yang mana yang dimaksud ini? Sementara belum ada yang permanen itu. Baik. Jadi saya nggak punya kolegium Yang Mulia. Ya artinya Bapak kan menjelaskan bahwa kolegium itu ada kolegium versi pemerintah. Ya pemerintah ada. Nah ini kolegium IDAI-nya yang saudara maksud itu yang masih digunakan ya. Itu yang mana ini? Ya jadi kolegium yang IDAI ya. Yang setelah kongres itu diputuskan bahwa kolegium IDAI itu tetap bersama organisasi profesi, ya. Itu sudah punya standar kompetensi, kurikulum, dan lain-lain. Ya. Karena pengalaman selama 50 tahun, dan sistemnya sudah mapan. Nah, sedangkan kolegium bentukannya Pak Menkes, itu belum punya itu. Belum. Padahal amanah undang-undangnya sudah jelas. Ya, harus menyusun standar kompetensi dan kurikulum. Akibatnya, ini yang konfliknya, kolegiumnya ini minta bantuan kolegium kami. Nah, dari kolegium kami, lah kan kamu sudah bikin kolegium sendiri. Kolegium kami mana ini? Kolegium IDAI, kolegium IDAI. Katanya Bapak nggak punya kolegium tadi. maaf Yang Mulia. Iya kan? Kolegium IDAI. Iya. Tapi bukan punya saya Yang Mulia. Iya. Ya.
Jadi kira-kira begitu Yang Mulia. Baik, ya. Makasih. Kemudian yang berikutnya untuk Dr. Jajang itu Pak, ini kuasa hukum, kami tidak pernah menerima pihak terkait itu dari Persatuan Dokter Seluruh Indonesia. PDSI tidak pernah. Hanya kebetulan Dr. Jajang adalah Ketua Umum PDSI. Tapi ada pemohon-pemohon lain yang tergabung dalam pihak terkait yang Anda wakili itu adalah masih ada Ketua Umum Perawat Indonesia, ya kan? Kemudian ada yang lain lagi, bahkan ada perorangannya. Jadi kalau saudara tadi memperkenalkan dari PDSI, itulah kami tadi agak kaget. Selama ini tidak pernah di forum persidangan ini menerima pihak terkait dari PDSI. Dari entitas ya termasuk Pak Jajang memang merangkap sebagai ketua PDSI. Tapi bukan membawa organisasinya Pak. Supaya clear ya, persidangan ini dikira nanti MK kok hari ini tidak konsisten begitu. Baik, terima kasih untuk para ahli dan para saksi. Izin yang Baik. mulia. Izin. Nanti. Terima kasih semuanya untuk ahli dan saksi, baik yang para ahli yang diajukan oleh pemerintah dan para saksi yang diajukan pemerintah dan pemohon. Kemudian sidang hari ini adalah sidang yang terakhir. Kesempatan berikutnya tinggal para pihak mengajukan kesimpulan. Kesimpulan akan disampaikan paling lambat Selasa 3 Juni 2025. Jadi 7 hari kerja dari hari ini. Kemudian sebelum kami tutup ada bukti tambahan dari pemohon P18 sampai 28. Itu yang mau ditanya Pak Joni, bukan? Selain itu yang mulia. Kami sahkan dulu buktinya P18 sampai 28 ya. Apa yang mau ditanya? Izin yang mulia, mohon perkenan dan kebijaksanaan yang mulia karena ada 1 dan 2 pertanyaan yang belum terjawab. Kandai pun itu diperkenankan. Kenapa enggak dari tadi saudara minta klarifikasi itu? Yang mana ini? Ke saksi atau ahli? Ke ahli yang mulia dan saksi. Coba pertanyaan mana yang belum supaya. Pertama, pertanyaan saya kepada ahli Muhammad Reddy dan ahli Anwar Santoso, karena pertanyaannya adalah bersamaan. Apakah benar Ahmad Reddy dan Pak Sundoyo itu adalah anggota Majelis Disiplin Profesi? Karena beliau juga adalah panitia betul seleksi. Pak Reddy, Ahmad Reddy. Ya betul yang mulia. Ya, saya wakil ketua betul. MDP. Betul, apa lagi? Yang kedua, saksi yang belum menjawab pertanyaan kami adalah misalnya kami mencontohkan seksio yang dokter umum untuk seksio dan lain-lain. Ke siapa ini saksi yang mana? Ahli Renan. Apakah itu memang ada persetujuan dari kolegium agar Menkes mengatakan hal itu karena ini berkaitan dengan ilmu kedokteran. Begitu juga dengan saksi Dr. Roro yang belum menjawab pertanyaan apakah dalam kondisi seperti tadi bisakah Menkes dengan wewenang 707 PP 28 itu bisa mengintervensi ilmu ya, kedokteran? sudah itu Bapak sepertinya menambah pertanyaan baru itu. Silakan langsung dijawab, Bu. Saya dulu. Pak Dokter. Iya, pertama saya dokter spesialis jantung yang mulia. Jadi yang saya bisa jawab adalah bagaimana kaitannya tadi kebijakan kementerian dengan apa yang saya lakukan. Jadi hal di luar itu tentu sebagai saksi tidak dalam kapasitas saya menjawab. Makasih. Ibu silakan Bu. Baik, terima kasih. Sebenarnya tadi izin yang mulia, sebenarnya kami sudah menjawab bahwa Kemenkes dan Kolegium itu punya peran masing-masing yang dilakukan untuk mensinergikan sehingga intervensi tadi itu sebenarnya dalam rangka keselarasan dan sinergitas itu sebenarnya kami sudah menjawab tadi yang pertanyaan yang diberikan. Terima kasih yang mulia. Baik, cukup ya Pak Joni. Semua pihak pemohon, pemerintah dan pihak terkait tetap kami dari Majelis Hakim mengingatkan kembali. Jadi kalau harus dipaksa mahkamah ini memutus perkara ini kan mungkin bagi yang dikabulkan pemohon akan mengatakan adil, tapi tidak bagi pemerintah dan pihak terkait. Demikian juga kalau kami tolak. Adil bagi pemerintah dan pihak terkait belum tentu akan adil bagi pemohon. Oleh karena itu, sebagaimana minggu lalu diusulkan oleh Yang Mulia Pak Wakil, coba
Pak Sunjaya dijajaki kembali untuk bagaimana jalan tengah penyelesaian yang terbaik. Toh ini kan juga sebenarnya keluarga besar dalam satu rumah kan sebenarnya. Jika bisa menyelesaikan dengan baik, dengan wise gitu kan, kami tidak harus kemudian memutus perkara ini dengan putusan menurut Mahkamah Konstitusi. Kecuali memang tidak bisa diupayakan untuk itu. Sehingga kami harus memutus perkara ini. Jadi sampai perkara itu belum diputus, Bapak Ibu sekalian masih bisa mencabut perkara ini atau menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 untuk perkara nomor 111 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk perkara nomor 156 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Terima kasih, selamat siang.